selamat datang di Pitalk, Pilar Talk dengan tema Prestasi Oke, Organisasi Kece, mengenalkan kegiatan Hima LK di lingkungan FEB Unila. Bareng aku, Sonia Simanulang, yang pasti nggak sendirian nih. Aku ditemenin oleh narasumber kita dari Ketua Umum KSPM. Halo Kak Aurora. Halo. Boleh banget nih Kak, perkenalan dulu dan boleh dong disapa Sobat Pilarnya. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Aurora Ariandra Jalita selaku Ketua Umum KSPM FEB Unila periode 2023. Oke, Sobat Pilar, tonton terus video ini sampai habis ya untuk mengetahui semua informasinya dari Ketua Umum kita yang sangat cantik banget ini. Keren banget loh kayak Kak. Bisa gitu, Ketua Umum perempuan gitu. Baru kali ini nih saya lihat. Kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan nih Kak yang sering muncul dari para maba alias mahasiswa baru. Langsung aja nih Kak ya ke pertanyaan pertama. Kepanjangan dari KSPM sendiri itu apa sih Kak? Dan bergerak di bidang apa tuh KSPM? Oke, jadi buat panjangan KSPM sendiri tuh singkatan dari kelompok studi pasar modal yang tentunya kita bergerak di bidang pasar modal. Oke. Boleh dong Kak diceritain gambaran umum KSPM itu? Jadi KSPM ini nih berdiri sejak tahun 2000 pada tanggal 27 September. Nah, KSPM ini juga sendiri tuh dikenal ada singkatan lain, ya di mana singkatan itu sendiri dari kumpul-kumpul, senang-senang, pergi-pergi, makan-makan. Wah, keren banget. Iya. Oke Kak, strategi KSPM tuh gimana nih Kak buat meningkatkan minat para anggota nih? Nah, tentunya kan KSPM kan terkenal untuk di bidang pasar modal kan. Berarti kan kalau misalkan kita hanya membahas tentang pasar modal itu sendiri, itu ngebuat anggota mudanya itu bosen lah ya, karena belajar terus gitu kan. Nah, jadi cara KSPM itu biasanya dengan ngajak adik-adiknya itu untuk jalan-jalan, atau kita itu ngadain bakar-bakar, atau kita ngadain healing-healing lah bareng adik-adiknya itu sendiri. Oh gitu, berarti banyak lah ya kegiatannya ya. Terus Kak, gimana cara KSPM membangun relasi dan prestasinya nih terkait pasar modal? Ya, jadi kebetulan KSPM itu bekerja sama OJK dan BEI. Nah, jadi kita tuh terkait sama instansi dua tersebut kan, sama kita juga sekarang kerjasama dengan IPOT. Nah, untuk membuat itu tuh kita tuh biasanya ngadain anggut itu buat ikut lomba-lomba. Jadi kita tuh biasanya suka ke sekret kumpul, kita ngadain permainan stock lab, itu dimana nanti ketika ada yang ngadain lomba stock lab, itu kita ngasih anggut buat ikut lomba itu. Wah, keren banget. Terus Kak, boleh dong disebutin event-event besarnya gitu? Wow, itu dong. Kalau KSPM itu sendiri kan event terbesarnya itu ada di KSPM Fair. Itu acara gedenya KSPM sih, yang banyak banget perlombaan, dan itu tentunya ada seminar yang diisi dengan pemateri yang keren banget. Oke, terus Kak ceritain dong pengalaman pribadi Kakak selama mengikuti KSPM sampai sekarang jadi ketua umum. Banyak sih, kalau di KSPM itu kayak entah kenapa gue tuh kayak ngerasa keluarga itu dapat banget gitu kan. Jadi kayak dari presi-presi ketika gue jadi anggota mudanya, presi-presi itu juga kayak mengayomi kita gitu. Jadi kayak nggak ada senioritas. Jadi kita tuh ngerasa deket tanpa ada nggak enakan gitu. Kita enjoy tapi tetap menghormatinya. Oh gitu. Tapi Kak pasti ada kendala dong. Boleh dong diceritain di kendalanya nih. Oh my god, tentu sih setiap organisasi pasti ada kendala itu sendiri sih ya. Ya biasanya kendala KSPM itu apa ya? Kayak ya mungkin kadang adik-adiknya tuh lebih terpacu sama materi, jadi dorong tuh masih kurang buat prakteknya. Nah, maka dari itu KSPM itu pada periode ini membuat program baru, yaitu IKSPM, di mana IKSPM itu ngasih materi, tetapi nanti di akhir tuh kita ada praktek. Jadi praktek jual beli saham. Jadi adik-adik angmutnya tuh ngerti sama gimana sih cara kita jual beli saham gitu, bukan cuma materi gitu. Oke, keren banget ya Kak. Nah Kak, kan banyak nih yang takut kalau mau investasi gitu. Menurut Kakak gimana sih cara menentukan saham itu agar menguntungkan atau malah merugikan? Nah, kalau balik lagi sih, kalau kita yang namanya investasi, kita tuh harus siap sama konsekuensinya. Karena
investasi itu berjalan mulus. Ada di mana kita emang rugi, ada di mana kita lagi berjaya gitu. Nah, untuk kita mengurangi resiko itu, kita tuh sebelum membeli saham itu kita harus menganalisis dulu tuh saham ini gimana sih prospek ke depannya, bagus nggak sih gitu. Jadi kita jangan asal beli doang. Dan kalau mau investasi itu yang resikonya kecil, itu kalian tuh bisa mencoba dengan reksadana. Reksadana itu lebih risknya itu kecil, jadi minim resiko gitu. Oh gitu. Nah Kak, tadi kan banyak event-eventnya nih. Lomba-lombanya boleh nggak di-spill gitu? Ada lomba apa aja? Oke, jadi untuk KSPM Fair sendiri itu memiliki cabang lomba. Yang pertama itu ada lomba stock league, dan yang kedua itu ada lomba esai, dan yang ketiga itu ada video competition. Nah, itu sendiri video competition itu kita tuh bisa berisi tentang kita mengedukasi atau kita mengajak untuk berinvestasi dan sebagainya. Oke, keren banget ya Kak ya. Berarti banyak banget nih ya yang bisa diikutin oleh calon Bener mahasiswa banget. nanti. Oke, Kak, yang terakhir nih sebelum kita nutup podcast kita ini, boleh dong cara open recruitment-nya, sama boleh dong kasih pesannya untuk calon mahasiswa FEB Unila 2023. Oke, jadi untuk KSPM itu sendiri tuh ada beberapa tahapan untuk dapat menjadi anggota muda KSPM. Yang pertama itu oprek. Jadi kita itu ntar dikasih link untuk mengisinya. Lalu yang kedua itu ada FMAM. FMAM, lalu ada tutorial perdana, lalu ada tutorial perdana pasar modal pertama dan kedua, lalu diklat, dan yang terakhir catering. Nah, ketika para calon anggota ini sudah mengikuti catering, nanti bakal ada sesi di mana dikukuhkan. Nah, setelah dikukuhkan itu mereka sudah bisa dianggap anggota muda periode tersebut. Oke, gitu Bang. Boleh nggak kasih tahu Instagramnya nih, biar adik-adik semua kalau mau tahu informasi lebih lanjutnya langsung buka Instagramnya aja gitu. Boleh banget. Jadi KSPM FEB Unila ini username IG-nya itu KSPM FEB Unila. Oke, gitu. Jangan lupa di-follow ya guys ya. Kita juga ada akun YouTube, bisa di-subscribe. Oke. Tentu. Oke. Oke Sobat Pilar, itu dia informasi seputar KSPM, semoga bermanfaat. Jangan lupa cek video lainnya yang pasti di channel ini. Dan untuk calon mahasiswa FEB Unila 2023, ditunggu kehadirannya ya, bye!